Oke, hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio, akhir bulan Januari 2025. Ini general reading, so bisa cocok, bisa enggak ya, untuk semuanya. Jadi, perlu nonton yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu juga, alright? Dan ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu, atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, di saat ini ya, kita akan bahas soal situasi dan kondisi kalian, kamu dan dia, kamu dan pasangan kamu, atau siapapun yang saat ini berdiri dengan kamu, bisa TTM, gebetan mungkin ya. Oke, Scorpio, asmara Scorpio, akhir Januari. Oke, Seven of Wands, ya ini energi dia, bisa terbalik energinya. Oke, ada Three of Swords, ada King of Cup, di sini ada kekecewaan. I don't know why dia ngerasa kecewa, atau ada ekspektasi yang mana dia tidak ngedapetin ekspektasi itu pada kamu. Oke. Two of Cups, King of Wands, Queen of Cups. Oke, and then the Fool. Ya. Three of Swords ini pertama bisa dia sakit hati, kecewa gitu ya, akhir bulan ini sampai nanti aku baca di awal bulan. Kamu cek aja waktunya kapan gitu ya. Jadi bisa dia kecewa, bisa dia sakit hati, atau jangan-jangan dia ngerasa patah hati nih, atau bisa aja cemburu ya. Cemburu, ayo kamu ngapain? Ya, sakit hati, bisa cemburu, entah kamu ngapain, ayo. Atau ada sesuatu gitu ya di antara kalian berdua yang ya I don't know gitu ya di sini. Dan bisa aja ini kecewa karena dia punya ekspektasi, punya harapan ke kamu, tapi kamu nggak bisa mewujudkan itu, atau kamu nggak bisa kasih itu ya. Ini kalau dari POV-nya dia ya. Atau dia juga ada cemburu gitu, entah ini dia bilang atau tidak bilang gitu ya, atau hanya dari gelagat sikap ya. Bisa aja ya, bisa cemburu, bisa ekspektasi dia atau harapan dia tidak kamu wujudkan, bisa mungkin karena sikap kamu akhirnya dia kecewa atau patah, atau ada yang misalnya kalian belum official nih secara status, maybe dia ngerasa bahwa tidak dicintai benar-benar, atau ngerasa bahwa kamu tidak naksir sama dia, kamu tidak jatuh cinta sama dia, jadi dia patah hati duluan ya gitu sebelum jadian. Bisa aja ini kalau satu hubungan kalian masih PDKT atau masih HTS-an gitu ya. Oke, Seven of Wands. Oke. Ya, kalau lihat dari dia ini aku rasa dia tahu kok, misalnya ini kita lihat kondisi dia dan mungkin persepsi dia ya gitu, atau dia punya asumsi, right? Dia tahu kok memang ada beberapa hal gitu ya, kendala atau ada sesuatu di antara kalian berdua yang sometimes ini bisa memicu konflik ya gitu. Jadi kamu bisa telaah sendiri, ini apa yang dimaksud pasangan kamu ini, yang ada di dalam pikiran dia ini ya gitu. Bisa mungkin hambatan ini bisa dari diri dia atau diri kamu, secara apa ya kalau kita ngomong, bisa secara background atau secara materi lah ya gitu. Secara materi ini bukan hanya ngomongin soal duit dan uang gitu, atau bisa apapun yang kelihatan dari mata gitu. Mata bisa lihat nih bentuknya gitu, wujudnya tuh ada. Bukan yang dari sikap, atau ya meskipun sama-sama bisa dilihat, right gitu. Ya oke, kita bilang aja sesuatu yang material gitu ya. Sorry ya kalau ini bahasanya salah gitu ya, nggak tahu kosakatanya apa ya. Jadi ini yang hambatan ini, atau dari sikap kamu, dari sikap dia yang mungkin sometimes bisa memicu konflik ya. Oke, and then ada King of Cup, di sini ada Queen of Pentacles ya. Tapi
entah cemburu, entah kecewaan, entah dia ngerasa patah hati dan lain sebagainya. Ini Three of Swords kebalik ya. Dia sebisa mungkin akan menjadi yang terbaik ya, sesuai dengan apa yang kamu mau. Which is ini sebenarnya kurang salah dan gak salah sih gitu ya. Jadi salahnya tuh kalau kita menjadi orang lain gitu. Tidak salah kalau semisal apa yang kita inginkan itu sama dengan apa yang pasangan kita inginkan ya, jadi nggak ada yang salah. Tapi salah ketika kita menginginkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, tapi ternyata itu berbeda definisi dengan apa yang pasangan kita inginkan gitu ya. Ini kita akhirnya menjadi orang lain, kita akhirnya tidak menjadi diri kita sendiri ya gitu. Tapi kalau dia ini entah dia kecewa, entah dia marah ya, perasaannya ya campur aduk lah ya, kecewa, cemburu dan lain sebagainya, maybe right gitu. Tapi dia sebisa mungkin akan menunjukkan yang terbaik buat kamu, memberikan yang terbaik buat kamu ya gitu. Ini kalau dari sisi dia, jadi dia kayak oke, gue mau berkorban apa aja gitu ya. Beberapa hal mungkin akan terlihat baik, tapi beberapa hal mungkin akan menjadi sebuah bumerang gitu bagi dia sendiri. Kalau kita ngomongin dari sudut pandang dia ya gitu. Jadi kamu jangan ngerasa gua belain dia, enggak gitu. Tapi kita lihat dari yang positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, right gitu. Jadi di sini aku posisinya netral. Oke, dan King of Wands gitu. Jadi dia, karena dia dengan dia mengabaikan perasaannya dia tadi, dia mengabaikan sakit hatinya tadi, dia mengabaikan itu, dan di sini dia kayak oke, gue ngalah aja, oke, gue nurut aja, oke, asal yang terbaik aja buat hubungan ini gitu. Jadi dia sangat gampang untuk sangat mudah untuk diajak kompromi gitu ya, tentang banyak hal. Di sini aku rasa bisa apapun gitu yang mau kompromikan gitu ya. Tadi aku bilang dia punya ekspektasi atau dia punya harapan, tapi kamu nggak bisa mewujudkan itu gitu ya, tentu dia kecewa. Tapi mungkin dia akan lebih memilih dirinya, oke lah nggak apa-apa, mungkin next time, oke lah nggak apa-apa, mungkin belum waktunya gitu. Jadi dia tuh kayak seperti itu ya gitu. Oke, dan kita lihat dari sisi kamu. Oke, ada Three of Cups, kamu cukup apa ya, kamu cukup nggak ada masalah gitu ya, intinya easy aja gitu ya. Intinya kita usahakan apa yang bisa kita usahakan gitu ya untuk hubungan ini gitu. Jadi kamu mungkin tidak akan seperti dia gitu ya. Dia mungkin meskipun dia kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, cemburu atau patah hati gitu, ketika dia melihat bahwa hubungan ini masih ada potensi, dia akan memperjuangkan untuk itu. Tapi kamu mungkin lebih logis aja, lebih realistis aja. Lebih-lebih misalnya kamu ini cowok gitu. Jadi mungkin kamu, ya kalau aku bisa berjuangnya seperti ini, ya udah aku akan lakuin itu. Tapi ketika aku nggak bisa berjuang misalnya dengan nilai 10, ya udah dengan nilai 7 aja. Aku siapnya dengan 7, aku bisanya dengan 7. Ini sih gitu sih. Jadi bedanya mungkin seperti ini, kamu dan dia, taraf perjuangannya atau skala perjuangannya untuk hubungan ini ya. Jadi mungkin dia sakit-sakit tapi yang penting bisa bareng sama kamu, mungkin dia nggak masalah gitu ya. Oke, dan ada King of Wands. Aku rasa kamu orang yang tidak bisa apa ya, tidak mau ngalah gitu ya. Tetap pendapat kamu harus yang lebih oke, atau kamu akan mengalah jika memang apa yang dia sampaikan itu memang relevan atau memang baik untuk diri kamu gitu ya. Tapi ketika pendapat atau apa yang dia sampaikan itu benar tapi tidak baik untuk kamu, mungkin kamu akan tidak sependapat. Baik dan tidak baik untuk diri kita itu kan kita yang paham gitu ya. Jadi contoh ini nggak tahu nih, ini bisa cocok atau nggak untuk dalam urusan asmara nih. Oke, dia bilang kalau komunikasi everyday itu baik, itu oke ya. Ya benar kan gitu ya. Sebagai pasangan paling nggak kita everyday komunikasi dengan pasangan kita gitu.
Tapi bisa aja kalau terlalu intens akan mengganggu kamu yang nggak suka. Ini contoh aja. Atau bisa aja misalnya ya apapun lah ya gitu. Ini agak susah ya karena tiap orang mungkin akan berbeda. Atau bisa aja ini aku bisa kasih contoh tapi bukan masalah asmara malah ya ini analoginya. Jadi misal durian itu kan oke sih, enak kan ya gitu. Tapi buat kamu mungkin nggak oke karena mungkin kamu punya kolesterol gitu ya. Jadi kayak gitu mungkin kurang lebihnya ya. Sorry ya, contohnya jadi ngeblank gua. Oke, jadi apa yang dia sampaikan, apapun itu, tapi jika apa yang disampaikan itu baik buat kamu, dalam kacamata kamu, dalam point of view-nya kamu, mungkin kamu akan oke. Tapi selagi apa yang dia bilang dan kamu nggak oke, nggak logis atau nggak nggak realistis buat kamu, maka mungkin kamu nggak akan oke, nggak akan ACC lah ya gitu. Entah bisa soal apa aja ini ya, apapun itu ya. Bisa soal uang, bisa soal gaya hidup, bisa soal makanan gitu ya. Apa aja, dan bisa aja kalau ini keseringan ya, sikap-sikap kamu ini mungkin dia pun akan sedikit ya sometimes kesel, marah ya gitu, sebel gitu ya, karena mungkin pendapat dia sering ditolak, pendapat dia sering gak di-ACC ya. Oke, and then ada Queen of Cup kebalik, the Fool. Jadi kamu tuh cukup cuek, atau bisa aja kalau kamu nggak cuek tuh, bisa aja kalau ada hal-hal yang nggak penting dari dia mungkin kamu abaikan gitu ya. Padahal di sini pasangan kita itu ketika ada yang dia bilang dan itu tidak penting menurut kita, mungkin penting loh ya buat mereka gitu ya. Mungkin mereka merasa dianggap, mereka ketemu orang yang bisa dua arah, menerima apa adanya, right gitu, memahami dia gitu ya. Apalagi misal perempuan itu kalau ngomong itu akan lebih banyak berapa kata gitu per hari, lebih banyak berkali-kali lipat per hari dari laki gitu, dan memang perlu untuk dikeluarin kali ya gitu. Jadi akan sangat berbeda dengan cowok yang mungkin lebih memilih untuk diam gitu ya, atau cerita juga apa adanya gitu. Tidak seperti cewek, dari hal yang penting sampai nggak penting diceritain. Dan ini mungkin beberapa cowok kalau punya pasangan mungkin akhirnya paham, akhirnya it's fine gitu. Tapi mungkin beberapa orang kalau belum bisa siap dengan punya pasangan mungkin akan sedikit keberatan gitu dengan hal yang seperti ini gitu. Jadi laki dan perempuan itu secara otak ya, neuroscience gitu ya, neurologis itu berbeda, otak laki-laki dan otak perempuan ya. Daya pikirnya, daya fokusnya ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah, verbalnya juga gitu. Jadi kita memang perlu untuk memahami dari sisi itu ya gitu. Kita perempuan mungkin kita nggak bisa juga memaksakan apa yang ada di otak kita kepada laki gitu, karena laki isi otaknya juga berbeda dengan perempuan ini sih. Dan di sini mungkin yang perlu kita pahami, kita belajar ya, sama-sama. Aku juga belajar, right? Oke, and then Queen of Cup di sini kamu mungkin lebih nggak bisa ngalah gitu ya. Tapi di sini Queen of Cup kamu memang ya itu tadi sih, kalau ada aku usahakan, kalau nggak ada ya udah gitu. Kapan ya udah, nanti masih ada hari lain, masih ada kapan-kapannya gitu. Ini kalau kamu sih, kamu dibuat gampang aja. Tapi mungkin kamu ya mungkin skala level attachmentnya mungkin berbeda, atau level dari skala perasaannya mungkin berbeda ya gitu. Tapi ya kamu sama dia sama-sama ada perasaan, sama-sama ada sayang gitu ya. Tapi kalau kamu merasa patah hati, dan kamu harus tahu betul bahwa kamu patah hatinya kenapa gitu ya. Apakah masih bisa disembuhkan atau enggak? Kalau enggak dan kamu nggak bisa mengkompromikan, dia ya, dia ini untuk dia. Tapi kalau ternyata ini kamu, ya berarti vice versa. Ya kamu mungkin bisa harus melepaskan ya.
gitu. Dan di sini Queen of Cup ini kebalik. Oke, jadi kamu, aku rasa apa ya? Agak susah dibaca nih ya. Aku butuh satu kartu. Oke, Ten of Pentacles, Ten of Pentacles. Oke. Jadi gini, apalagi ini soal materi atau finansial gitu. Jadi kamu, aku rasa mungkin tidak ingin terlalu memaksakan gitu ya, ketika memang kamu belum siap untuk itu. Tapi mungkin ketika kamu mau, kamu sebenarnya bisa gitu ya. Ya, entah ini kaitannya apa ya gitu. Jadi kamu tidak ingin terlalu memaksakan. Ya, ini soal finansial atau apapun itu, tapi ini kayaknya lebih ke finansial. Entah kalian merencanakan apa berdua. Tapi jika kamu mau, kamu sangat bisa untuk mengupayakan untuk itu sih. Dan di sini kayak kamu memberi, oke, gue bisa memberi apa yang kamu mau, tapi aku juga harus berpikir, aku juga harus mikirin diriku gitu ya. Jadi kamu nomor satu adalah dirimu, dia mungkin ya setengah dirinya, setengah dirimu gitu. Oh sorry, satu memang kamu ya, dia mungkin tetap nomor satu kamu, tapi nggak banyak-banyak gitu. Dia juga mikirin dirinya. Kalau kamu ya diriku, right gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya gitu, paham nggak ya? Sorry kalau nggak paham. Kalau kamu perlu guidance lebih lanjut, perlu personal reading ya, kamu bisa WhatsApp aja. Nomornya ada di deskripsi box, kamu WhatsApp aja. Ya, harganya murah meriah ya gitu. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.